Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Arni Karina SEM SIM dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Maulidza Safira dengan NIM 250301021217 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, langsung kita masuk ke soal nomor 1. Pada soal pertama kita dihadapkan pada kasus Oatbury Packaging ya. Di sini perusahaan memiliki mesin kemasan dengan kapasitas maksimal 4.500 jam per mesin. Nah, pada bulan Februari, Oatbury melayani 2 pelanggan, yaitu Rode dan James Corporation. Untuk Rode menggunakan 1.500 jam, untuk James menggunakan 3.000 jam. Kemudian, jadi totalnya terpakai 4.500 ya, ini dan ini, jadi totalnya terpakai semua 4.500. Nih. Kemudian memasuki bulan Maret, jadi di bulan Maret Rode ingin sebentar saya geser. Memasuki bulan Maret Rode ingin menambah pekerjaan $70. Kemudian sementara permintaan James diperkirakan tetap, tidak ada penambahan ya, 3.000 per jam. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Oatbury untuk memaksimalkan operating income di bulan Maret? Oke, kita ke perhitungannya. Yang pertama kita hitung dulu profitabilitas per jam untuk masing-masing pelanggan di bulan Februari. Ya, kita cari yang di bulan Februari untuk mendapatkan contribution margin. Kita yang untuk Rode dulu ya. Yang pertama itu caranya adalah revenue dikurang variable cost. Untuk Rode $210 dikurangi $120, maka didapat $90.000. Ini contribution margin. Untuk James 300.000 dikurang 150, maka didapat 150. Nah, untuk contribution margin per hours-nya atau per jamnya kita bagikan dengan tadi ya, yang ada di soal berapa masing-masing. Untuk Rode kan 1.500 jam, maka dibagikanlah contribution-nya, didapat $60.000 per jam. Untuk James didapatkan $50.000 per jam. Jadi Rode lebih menguntungkan dibandingkan James ya. Kemudian yang kedua, kita hitung kebutuhan jam tambahan Rode di Maret berapa ya. Tadi kan untuk itu kita cari dulu persentase variable cost Rode-nya. Maka ini kita cari persentasenya, 120.000 dibagi 210 ya. Variable cost dibagi pendapatan didapat 57,14%. Nah, tambahannya tadi 70.000 dikalikan ke 57,14% didapat $40.000. Itu adalah tambahan contribution margin-nya. Kemudian untuk mesin per hours-nya $70.000 dibagikan 210 dibagi 1.500 jam tadi, maka didapat 70.000 dibagi 150, yaitu didapat 500 jam. Nah, 30.000 ini tadi kan dibagikan dengan 500.000, jadi 60 per jam, sama dengan yang lama ini ya. Nih, yang lama ini sama ini. Terus yang ketiga kita cari total permintaan Maret dengan kapasitasnya. Jadi tadi kita Rode kan jadinya 1.500 tambah 500 jam ini
penambahan 500 jamnya ini, maka totalnya adalah menjadi 2000 jam. Jamsnya tetap 3000 jam. Total permintaan jadi 5000, padahal kapasitas cuma 4500. Maka kita kekurangan 500 jam. Nah, kemudian karena tadi contribution marginnya Rode lebih besar daripada James, maka kita coba perhitungan dengan Rode yang terlebih dahulu ya. Rode 2000 jam, sisanya berarti 2500, kan dari 3000, jadi kita kurangin punya James 500 jam. Rode itu 2000 dikali 60 per jam, dapat 120. Untuk James 2500 dikali 50 per jam dapat 125. Maka operating income Maretnya itu adalah contribution Rode ditambah contribution James dikurangi fixed cost. Totalnya adalah $55.000 untuk bulan Maret. Kemudian sebagai pembuktian, laba operasi bulan Februari itu adalah $50.000. Kan? Dengan demikian 500 jam dari James ya, dengan mengalihkannya ke Rode, kita memperoleh selisih keuntungan $10 per jam atau $5.000 ya. Jadi Februari kan tadi 50.000, nah di Maret kita dapat 55.000. Kita bisa juga cari selisihnya dari jam yang dialihkan dibagi contribution Rode dikurangin contribution James ini per jamnya, maka diperoleh 5.000 jam ya. Nah, kita juga bisa lihat ringkasannya dari tabel ini untuk yang sudah ditambahkan, ini contribution marginnya, ini fixed costnya, ini totalnya, maka ini operation income-nya. Kemudian untuk poin nomor 2 tadi soalnya adalah apa yang harus dilakukan Oldbury sebelum memberikan keputusan. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama, hubungan jangka panjang James jika sebagian order ditolak. Menolak atau memotong pesanan James sebesar 500 jam bisa mengecewakan dan beresiko membuat James berpindah ke kompetitor. Yang kedua, sifat permintaan. Nah, apakah tambahan tadi $70.000 itu bersifat permanen setiap bulan atau hanya pesanan khusus satu kali saja? Kemudian ketentuan kontrak dan penalti. Apakah ada klausul kontrak dengan James yang mewajibkan pasokan penuh atau mengenakan penalti jika pesanan dikurangi? Yang keempat, ada kemungkinan menambah kapasitas atau lembur atau sewa mesin tambahan biar kedua pelanggan itu bisa terpenuhi tanpa mengurangi. Nah, yang terakhir adalah ya reputasi, loyalitas pelanggan, dan risiko kehilangan James di masa depan, karena kita tidak tahu ya, kompetitor di sana kan pasti mencari-cari kekurangan kita. Baiklah, itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Mengenai pricing decision dan cost management. Di sini ada perusahaan The Fabricator Inc. untuk produk white leather jacket ya. Penjualannya menurun, jadi riset pasar menunjukkan jaket kulit ini hanya bisa dijual seharga $380. Turun dari harga lamanya $450. Biaya produksi saat ini adalah $250 per unit. Nah, target penjualannya yang disetujui 910 unit per tahun. Perusahaan menargetkan keuntungan sebesar 30% dari pendapatan. Dan soalnya kita cari operating income, cost per unit, kita masuk ke jawaban. Kita target pendapatannya, kita cari dulu 910 ya. Unit dikali $380, maka didapat 345.800. Kemudian target operating income-nya 30% tadi kan dikalikan 345 ini, maka diperoleh 103.740. Itu untuk operating income. Untuk cost per unitnya, harga jual dikurang target laba per unit. Harga jualnya tadi ya 380 ya, dikurang target per unitnya kan dikurang 30% tadi,
0,70. Jadi target cost per unitnya $266. Ini untuk mengecek apakah konsistensi jawabannya, kita bisa bagikan. Selanjutnya kita analisis selisih operating income. Jadi di poin C poin B maksudnya ya, kita sudah menghitung target cost per unit. Maka sekarang kita menghitung selisih laba operasi jika tadi harganya diturunkan ke 380 tapi volumenya dinaikkan ke 30% menjadi 910 unit ya. Dengan asumsi biaya produksinya tetap karena tidak ada keterangan kondisi lamanya. Volumenya 310 dibagi 1,30 jadi dapat 700 unit. Ini volume lama. Maka operating income yang lama itu 450 dikurang 250 dikalikan 700 unit itu $140.000. Yang baru 380 dikurang 250 dikalikan 910 itu $118.300. Nah, kesimpulannya kan ada selisih penurunan ya. Jadi ini penurunan sebesar 21.700. Karena hal ini terjadi karena penurunan harga jual yang sebesar $70 itu tidak sebanding dengan kenaikan volume 30% jika biaya produksi per unit tidak diefisienkan. Kita bisa lihat dari tabel perbandingan juga ini ya. Kan kondisi lamanya ini harga jualnya diturunkan, sedangkan biaya produksinya tetap, volumenya dinaikkan. Nah, maka operating income-nya segini selisihnya. Oke, kita balik ke soal. Nah, di poin D, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan target cost? Nah, secara teoritis, target cost saat ini itu lebih besar dibanding biaya aktualnya ya, dibanding biaya produksi aktual. Maka posisi biaya saat ini sudah memenuhi target margin 30%, tapi agar laba tidak turun, dibandingkan kondisi awal, perusahaan tuh harus terus melakukan efisiensi biaya gitu. Nah, salah satunya dengan value engineering atau mengevaluasi, menganalisis seluruh komponen jaket kulit untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi mutu yang dihargai konsumen. Atau Kaizen costing, pengurangan biaya bertahap dan berkelanjutan selama proses produksi berjalan. Ya, jadi perbaikan berkesinambungan secara bertahap dalam proses manufakturnya. Kemudian yang ketiga, negosiasi dan skala pemasok, memanfaatkan kenaikan volume produksi untuk mendapat diskon bahan baku. Proses improvement, mengurangi waste, rework, dan idle time dalam proses produksi. Yang terakhir ada functional cost analysis, yaitu meninjau kembali fungsi dan biaya tiap komponen produk. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ini jawabannya. Kita lihat soal nomor 3. Di sini mengenai transfer pricing pada Green Corporation. Dia punya dua divisi, Milk Division dan Cheese Division. Nah, dari data kita lihat Milk Division ini 600.000 galon ya. Kemudian harga jualnya 2,5, biaya variabel 0,5, biaya tetapnya $1. Cheese Division 100.000 kilo, harga jualnya $18, variabel $3, biaya tetapnya $2,5. Nah, rasio konversinya, kita cari rasio konversinya itu ada di soal juga ada langsung sih. Yaitu 3.000 galon susu menghasilkan 1.000 keju, jadi rasionya 3:1. Kita langsung ke jawaban aja. Dia di pertanyaannya di sini nih. Jadi ini tentang tanpa idle capacity, jadi Milk menjual seluruh produknya keluar ya. Jadi ditanya minimum dan maksimum transfer price. Kita ke jawaban nih. Jadi Milk Division kapasitasnya itu 600.000 galon. Nah, jadi rumus untuk minimum transfer price itu adalah ini ya, ini rumusnya
variable cost tambah opportunity cost. Nah, Milk menjual semuanya di luar seharga 2,5, maka opportunity cost-nya 2,5 dikurangi 0,5, jadi $2. Maka minimum transfer price-nya 0,5 itu variable, ditambah 2 itu adalah opportunity cost, maka minimum transfer price-nya 2,5. Maksimumnya adalah $3 karena itu harga beli pasar eksternal. Jadi rentang atau range transfer price-nya adalah 2,5 sampai $3. Yang kedua yaitu idle capacity milk 200.000 galon. Harga external cheese-nya $3. Jadi milk memiliki kapasitas menganggur ya. Jadi minimum transfer price karena ada kapasitas menganggur, jadi nggak ada penjualan eksternal, maka opportunity cost-nya 0. Kemudian minimum transfer price-nya jadi 0,5 karena opportunity cost-nya 0. Maksimumnya tetap 3 ya. Nah, range transfer price-nya 0,5 sampai 3. Nah, dengan asumsi jumlah susu tidak melebihi kapasitas menganggur. Kemudian transfer wajib untuk yang selanjutnya, perhitungan laba operasi transfer 300.000 galon susu. Diproses menjadi 100.000 keju tadi ya. Maka kita mau hitung operating income-nya sini. Nih. Yang pertama milk divisi. 300.000 tadi ya, 300.000 galon dikali 2,5 didapat 750 pendapatannya. Biaya variabelnya $150 ya. Biaya tetapnya $300.000. Kita kurangi tadi ya. Maka didapat operasi income milknya sebesar $300.000. Untuk cheese division, ini kecoret ya. Sedangkan cheese division pendapatannya $1.800.000. Biaya transfer masuknya, ini ada biaya transfer masuknya. Kemudian variable cost-nya $300 dikurangi kan, fixed cost-nya juga $250. Maka operasi income-nya itu $500.000, totalnya jadinya $800.000. Untuk metode 180% of full cost, kita cari full cost milk-nya, yaitu variable cost ditambah fixed cost, jadi $1,5 per galon. Transfer price-nya itu 180% dikali 1,5 jadi 2,70. Tadi kan 2,5 ya harganya dipakai, ini kita pakai 2,7, pendapatannya jadi 810. Cheese division pendapatannya tetap 1.800.000. Kemudian kita kurangi dengan biaya variabel atau ada biaya transfer, ini kita kurangi sehingga diperoleh total untuk milk divisionnya $360, untuk cheese divisionnya $440. Ya, di milk itu naik $60, di cheese itu turun $60, tapi totalnya tetap 800. Tetap $800 totalnya. Jadi total laba perusahaan kedua metode itu sama. Jadi metode transfer pricing itu nggak mengubah laba konsolidasi, atau hanya mengubah pembagian alokasi laba antar divisi saja. Itu ya. Kemudian untuk yang terakhir soalnya itu adalah mana yang akan dipilih oleh manajer yang lebih. Nah, jawabannya tadi ya. Aduh. Jadi, kita lihat di tabel, hanya pembagian labanya yang berbeda. Maka untuk manajer milk divisi pasti dia akan memilih metode 180. Karena harga transfernya lebih tinggi ya, 2,7 tadi, dibandingkan 2,5, yang meningkatkan laba divisinya 300 jadi 360. Sedangkan manajer cheese division pasti akan memilih metode market price karena harga transfer lebih murah, terus menekan beban biaya bahan baku susu, labanya juga lebih besar di sini. Tuh, jadi kondisional.
Baiklah, sekian penjelasan mengenai UAS akuntansi manajemen kali ini. Semoga penjelasan ini jelas, komprehensif, dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.